Perkenalkan, nama saya Nabila Rifatul Zahro dengan NIM 111 dan 20114 dari Plug 8 Geologi Teknik. Jadi kita akan membuat tutorial analisis lereng software PACE2. Jadi ini ada software, kita udah membuka face-nya, terus ini ada Excel, data-data yang akan kita butuhkan. Ada koordinat 1, koordinat material 2, ada material 1, ada material 2. Terus kita akan membuat kondisi normal sesuai soal, kondisi setelah ditambahkan tunnel di lereng, kondisi tunnel yang telah diberi support atau bolt. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya ya, PACE, terus new, terus kita ke boundaries, terus ke add external, ya, ke add external ya, terus diklik kanan, terus ke coordinate table. Nah, kemudian di coordinate table kita masukin koordinat yang material 1. Ini di copy paste saja yang X sama Y. Cuman ini tadi sempat ada kesulitan. Dan sebenarnya ini tinggal di copy paste aja antara koordinat X sama koordinat Y yang ada di koordinat material 1. Ini yang koordinat Y juga kita copy paste pada material yang jelek mat. Nah, terus ini, nah koordinat Y nya udah di copy paste, terus tinggal di oke. Nah, ini geometrinya udah muncul. Terus kita input lagi kayak tadi. Ini kan material 1, kita input material 2 dengan cara boundaries, terus kita ke add material. Nah, klik kanan lagi ke koordinat table, kita masukin koordinat material 2 yang X sama yang Y. Nah, udah masuk, tinggal di oke. Ini tinggal diklik kanan aja, terus di done. Nah, terus ini kan udah ada material 1, material 2, kita tandain dulu. Kita lihat di material 1 itu kan udah ada keterangannya, sedangkan di material 2 belum. Kita tandain, kita klik material 2, klik kanan material 2. Ini udah di zoom biar lebih jelas. Nah, di material 2 kita klik kanan, geser dulu biar pas di tengah. Dan diklik kanan, terus ke scene material, kita masukin material 2. Nah, kalau udah, kita klik kanan pada material 1, diklik kanan buat masukin data-data yang ada di Excel material 1 sama yang GSI. Ini tinggal diklik kanan, terus material properties. Nah, ini bisa dimasukkan sesuai data yang ada di Excel.
Nah, kalau di material 1 udah, kita juga masukin data yang ada di Excel yang di material 2. Caranya sama, diklik kanan terus ke material properties. Nah, itu dimasukin datanya sesuai yang ada di Excel. Nah, kalau udah, kita pilih ke mesh, terus ke mesh setup. Nah, ini disilang aja, ulangi lagi di mesh, terus ke mesh setup. Ini diubah ke uniform, terus ini diubah ke 6 type, 6 type, terus tinggal di OK. Mesh lagi ke deformant mesh. Nah, ini udah muncul. Nah, karena ini kan ada garis-garis yang segitiga merah-merah ini, kita perlu menghapus garis-garis segitiga ini yang ada di permukaan. Nah, buat caranya sendiri, teman-teman bisa pilih ke displacement, terus ke free. Nah, ini tinggal diblok aja garis-garis yang merah yang ada di permukaan, terus di enter. Nah, ini lakukan ke semua garis-garis segitiga yang ada di permukaan. Nah, kalau udah semua, terus kita masuk ke loading, terus ke field space, terus ini diubah ke gravity, jangan lupa. Terus yang atas itu use actual gitu di checklist, terus di OK. Kemudian ke mesh, analysis setting, kita ke stress analysis, ini diubah maksimalnya jadi 100 saja. Terus strength productionnya di checklist yang determine, terus di OK. Terus ke analis lagi, kita ke compute, yes. Nah, ini disimpan sesuai tempat yang teman-teman mau. Ini disilang aja. Nah, ini ditunggu sampai selesai. Nah, terus kalau udah selesai, dia akan muncul kayak gini. Itu di atas ada tulisan maximum shear strain,
jangan lupa untuk dirubah menjadi total displacement. Ini diulang lagi. Nah, ini jadi bidangnya seperti ini. Nah, cara kita tahu arah pergerakannya dan longsorannya nanti kemana, pilih display deformation contour. Jika ada critical SRI itu dibaca 8,22. Terus kita lihat display deformation contour. Nah, ntar kalau runtuh bakal kayak gitu. Terus kemudian nanti juga kita bisa melihat arahnya ke display deformation vector. Nah, jadi arahnya bakal ke situ, itu masih aman ya teman-teman. Tapi ini masih dalam kondisi normal, kita masih perlu melakukan di beberapa kondisi lain. Nah, ini balik lagi ke page awal, ke boundaries, terus ke add material, dan di oke aja. Nah, ini klik, kita bikin di batas antara material 1 sama material 2, tapi sebelumnya kita klik kanan terus ke circle. Terus ini yang bawah diubah jadi 1,5 aja, terus di oke. Ini bisa tergantung laptop ya teman-teman, pakai koma atau titik, terus di oke. Nah, kita taruh di tengah-tengah antara batas material 1 sama material 2. Nah, ini bisa di zoom biar kelihatan batasnya. Terus klik kanan, klik kanan bagian tengahnya, asin material ke yang bagian atas itu. Nah, terus yang satunya juga diubah. Nah, kalau udah dua-duanya, ini berarti kondisi yang menggambarkan setelah ditambahkan tunnel di lereng. Terus kita ke loading, kita ke kondisi yang terakhir, ke page lagi, terus ke support, add bold pattern, terus di oke, langsung oke aja. Nah, kalau udah oke, itu
lingkaran itu kita klik di setengah lingkarannya, jangan sampai bawah, terus ke pilih flip angel, terus diputarin aja kursornya. Nah, kalau udah memutar, kita ke mesh, terus ke mesh setup. Ini dipastiin udah uniform sama 6 type, terus tinggal di OK. Terus ke support lagi, ke mesh, nah ke discrete and mesh. Nah, kalau udah muncul seperti itu, kita ke support, terus ke add liner, langsung di OK aja. Nah, ini di zoom di bagian yang bulatan itu, jadi di bulatan itu tuh ada garis-garis. Nah, garis-garis tadi itu dihapus. Nah, yang hijau itu yang ada di sekitar flip angel tadi, yang line yang flip angel. Nah, kalau udah selesai, klik kanan terus done. Terus kita ke analisis. Nah, itu udah ada garis-garis yang baru kan. Terus balik ke analisis lagi, ke project setting, terus ke strength itu diubah maksimumnya disamain kayak tadi, maksimumnya diubah jadi 100, sama pasien tadi udah di checklist, terus tinggal di OK. Terus ke analisis lagi, ini kan yang di awal kayak gini kan, itu critical SR-nya ada 8,22, itu buat ngebandingin, nanti kita bandingin sama yang sebelumnya. Nah, ini kan udah ada nolnya juga kan, jadi ke analisis, terus ke compute, terus yes. Nah, ini kita silang lagi. Nah, ini kita simpan kayak yang tadi. Nah, kalau udah bentukannya kayak gini, terus jangan lupa maksimum shear strength-nya itu diubah lagi jadi ke total displacement.
Nah kalau udah ke total displacement bisa dilakukan kayak tadi. Jadi kita tahu arahnya dan nanti keseluruhan lereng itu bakal kemana. Nah itu critical SRA juga udah berubah menjadi lebih rendah 8,11 setelah adanya tunnel tadi. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada salah.